maafnya yang terkait dengan Kementerian Dalam Negeri. Nah, tiba-tiba dari pihak jaksa itu ini pertanyaan mengarahkan, padahal Habib Rizik tidak mengarahkan, bertanya supaya dijawab. Itu yang sebenarnya tadi terjadi sempat kericuan sedikit sih, tapi nggak ada masalah karena substansinya tidak ada masalah. Karena begini, bahwa SKT itu kan terkait dengan surat keterangan terdaftar itu tidak wajib. Kalau misalnya tidak ada SKT, karena kan kita sudah berakhir tahun 2019, jangan sampai dikatakan bahwa kegiatan yang terkait dengan Maulid Nabi, kegiatan dengan protokol kesehatan yang diadakan oleh FPI tidak diperbolehkan. Selama tidak melanggar ketentuan Undang-Undang Dasar yang berlaku itu tidak ada masalah. Perlu diketahui bahwa terkait dengan pembubaran FPI itu kan bulan November. Jadi ada kayak semacam secara tidak langsung dari Desember. Jadi seperti ada pengkondisian bahwa pada waktu pelaksanaan yang terkait dengan Maulid Nabi dan terkait dengan pernikahan beliau itu pada waktu itu seperti FPI sudah dibubarkan. Ini kan Habib menjelaskan bahwa pembubaran itu bulan Desember, itu pelaksanaan bulan November. Ini yang sebenarnya mau dijelaskan Habib Rizik ke Kementerian Dalam Negeri. Nah, tapi pihak kejaksaan memotong, ini mengarahkan pada ini bicara fakta. Itulah yang terjadi sempat kericuan sedikit. Tapi nggak ada masalah. Nggak, kalau Pak Arimin tidak. Jadi Pak Arimin cuma menyampaikan bahwa terkait dengan protokol kesehatan banyak yang ditindak, tapi hanya sanksi administrasi, termasuk pada waktu penutupan Sarinah pada tanggal 10 Mei tahun 2020. Dan itu tidak ada yang proses secara pidana. Sama hampir semuanya, termasuk yang di Tebet. Di Tebet juga ditanyakan apakah terkait dengan kerumunan Tebet itu sesuai dengan protokol kesehatan, disampaikan ada yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan. Apakah ada yang melaporkan? Tidak ada yang melaporkan. Apakah diproses secara hukum? Tidak diproses secara hukum. Jadi penekanan kami bahwa ada diskriminasi menyangkut mengenai masalah protokol kesehatan dalam hal pelaporan ke kepolisian, dan itu hanya ada di Indonesia cuma satu, yaitu pelaksanaan pernikahan beliau, kegiatan di Megamendung, terus yang terkait dengan yang di rumah sakit ini, anak 3 ini, dan itu semuanya terkait dengan Habib Rizik, lainnya tidak ada. Ini yang menarik, makanya tadi Aziz juga menanyakan bahwa bagaimana kalau menyangkut mengenai masalah pelaporan dan terkait dengan kegiatan protokol, apakah ada diskriminasi? Disampaikan ya seharusnya tidak ada diskriminasi, tapi faktanya ada, gitu aja. Dari 9 saksi tadi keterangannya seperti apa? Kalau itu kan sebenarnya saksi dari jaksa penuntut umum. Tadi awal jaksa sudah menyampaikan seakan-akan bahwa ini memenuhi unsur, karena ada pertanyaan-pertanyaan bahasanya apakah ada mengajak, menghasut, itu kan pertanyaan jebakan. Padahal itu hanya undangan. Tadi disertakan oleh Habib Rizik, ini hanya undangan. Bisa datang, bisa tidak datang. Dan Habib Rizik apakah menyampaikan bahwa nanti dalam acara itu tidak usah pakai masker, apakah diarahkan untuk melawan pemerintah, tidak ada. Semua dengan prosedur yang memang itu ketentuan PSBB transisi, kita harus sesuai ketentuan protokol kesehatan. Jadi baik lurah, baik dari laboratorium DKI, semuanya menjelaskan bahwa apa yang terjadi dalam proses sekarang ini itu adalah bentuk yang sebenarnya adalah sanksi administrasi, bukan pidana. Tapi sekarang kita harus mengambil risiko sebagai tindak pidana yang harus dihadapi secara hukum, dan ya kita jalani saja. Secara keseluruhan keterangan saksi apakah meringankan atau memberatkan? Kalau menurut saya meringankan. Pada awalnya ini saksi ada di jaksa harusnya memberatkan, tapi faktanya setelah digali oleh Habib Rizik, karena tadi juga pengacara lebih banyak dia yang proaktif justru Habib Rizik, karena dia saksi fakta yang mengalami langsung dan dia terdakwa, dan pertanyaannya berurutan, sangat sistematis dan menjelaskan dan menegaskan mengenai masalah kejadian yang sebenarnya. Dari keterangan yang ada semua saksi, dari proses yang ada dalam persidangan tadi, semuanya meringankan Habib Rizik. Iya, yang 5 saksi. Ini kalau yang untuk Senin kemungkinan besar Megamendung, karena ini kan tadi Petamburan semuanya. Tadi kan juga HRS sempat menyebut Wagub yang hadir ini, Wagub tidak jadi dihadirkan jadi saksi. Belum dihadirkan. Jangan-jangan kita justru konsentrasi yang pelapornya. Pelapornya itu kan dari pihak polisian. Ini nggak dihadirkan, padahal kami ingin hadir, ingin menggali bagaimana pelaporan pada waktu itu, apa langsung diterima, apakah membawa alat bukti 2. Terus apakah ada kajian dari pihak pelapor? Kan biasanya kalau di Yanmas, pelayanan masyarakat, kalau pelaporan tidak memenuhi unsur menyangkut mengenai C2 alat bukti dan hal-hal yang dilaporkan jelas dan tegas, kan akan ditolak. Nah, ini kami sebenarnya mengharapkan itu, tapi sampai sekarang jaksa belum menghadirkan, atau jangan-jangan dari pihak pelapornya tidak mau hadir. Karena kan terlapor Habib Rizik dan kawan-kawan dari 5 terdakwa itu sangat dirugikan terhadap badannya.